Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di perkuliahan mata kuliah akuntansi biaya. Kali ini akan membahas mengenai konsep biaya dan laporan keuangan. Nah, dari materi ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian biaya. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara biaya dan beban. Kemudian yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi biaya. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prosedur-prosedur dalam siklus akuntansi biaya. Kemudian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan penyajian laporan keuangan perusahaan manufaktur. Nah, mengenai konsep biaya itu terdiri dari biaya, beban, dan kerugian. Jadi kalau ditanya, apakah biaya dengan beban itu beda atau sama? Jawabannya pasti berbeda ya, karena di sini dari ya katanya pun sudah beda, kemudian dari fungsinya pun tujuannya pun yang berbeda. Nah, biaya atau cost ini adalah sumber daya ekonomi yang dikorbankan dengan sengaja, tujuannya untuk memperoleh barang dan jasa atau barang atau jasa ya yang berguna untuk masa yang akan datang. Jadi dirasa manfaatnya itu panjang, lebih dari satu periode akuntansi. Misalkan ini ya untuk pembelian aset tetap diantaranya ya, misalkan membeli mobil, membeli gedung, membeli tanah misalkan ya, membeli peralatan. Nah itu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Barang tersebut mempunyai masa manfaat yang panjang ya, berguna di masa yang akan datang, lebih dari 1 tahun satu periode akuntansi. Termasuk misalkan Anda membeli buku ya, buku dirasa manfaatnya panjang ya, lebih dari 1 tahun. Buku textbook ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam cost. Kemudian beban. Nah, beban ini adalah sumber daya ekonomi yang dikorbankan dengan sengaja atau terencana ya, tujuannya untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan ya, dan masa manfaatnya hanya 1 tahun buku ya, atau periode berjalan ya, tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Misalnya beban perlengkapan atau beban gaji ya, perlengkapan misalkan bolpen ya, alat tulis kantor, itu kan masa manfaatnya paling beberapa bulan ya, habis beli lagi. Kemudian beban gaji itu biasanya sebulan dibayarkan, bulan berikutnya dibayarkan lagi ya. Nah, beban listrik kantor misalnya ya, nah beban penyusutan kantor itu masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun. Makanya kalau cost itu laporannya di laporan posisi keuangan ya atau neraca, tapi kalau beban itu akan dilaporkan di laporan laba rugi ya atau income statement. Kemudian yang ketiga dari konsep biaya adalah loss ya. Loss ini timbul ketika barang atau jasa diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali atau tanpa manfaat apa-apa lagi karena kondisi-kondisi tertentu. Misal ya terjadi kebakaran atau terjadi gempa bumi ya atau terjadi kebanjiran. Nah, itu kantornya akan kebanjiran. Jadi akan di situ akan menimbulkan kerugian ya. Atau di sini sumber daya ekonomi yang dikorbankan tanpa disengaja ya, tanpa terencana. Nah, itu sehingga menimbulkan kerugian. Atau nama lain kerugian ini adalah pendapatan yang lebih rendah daripada beban-bebannya atau beban-bebannya lebih tinggi daripada pendapatannya, itu juga loss atau kerugian ya. Nah, itu jadi ini konsep biaya terdiri dari beban, cost atau biaya ya, expense atau beban, kemudian loss atau kerugian. Nah, kemudian untuk biaya, biasanya biaya-biaya ini yang terjadi di perusahaan ya, biaya
diidentifikasi, mulai bahan dibeli, kemudian diproses, kemudian menjadi produk jadi dan siap untuk dijual. Nah, biayanya apa aja gitu ya. Nah, biasanya setelah diidentifikasi biayanya itu banyak sampai ratusan biaya. Nah, kemudian biaya ini setelah diidentifikasi diklasifikasikan ya. Diklasifikasikan ada yang termasuk ke dalam objek biaya. Nah, objek biaya yang masuk ke dalam objek biaya menurut produk dan menurut departemen. Kemudian diklasifikasikan menurut perilaku biaya. Kemudian diklasifikasikan menurut periode akuntansi. Dan yang keempat, diklasifikasikan menurut fungsi manajemen atau jenis kegiatan perusahaan. Menurut objek biaya, jadi objek biaya itu merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Jadi untuk melakukan perhitungan biaya didasarkan pada objeknya. Objeknya apa? Misalnya kalau produk, objeknya apa? Misalkan unit, ya. Objeknya apa? Gitu, konsumen. Misalkan untuk menghitung jumlah konsumen berdasarkan konsumen. Ya. Nah ini jadi objek ini adalah dasar untuk menghitung biayanya, ya. Kemudian objek biaya ini diidentifikasi terdiri dari ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya. Nah, biaya langsung ini biaya yang dapat ditelusuri langsung ya ke objek biayanya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi objek biayanya produk, nah produk tersebut bisa dihitung langsung biayanya berapa gitu ya. Kemudian biaya tidak langsung. Jadi ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Kalau tidak langsung ini biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke objek biayanya, ya. Jadi nggak bisa dihitung. Misalkan cat pada bangunan, misalkan catnya ini habis berapa tetes, nah itu tidak bisa ditelusuri langsung ke objeknya, ya. Sedangkan ya biaya langsung itu bisa langsung dihitung biayanya berapa gitu ya. Misalkan untuk membuat meja itu kayunya langsung bisa ditelusuri biayanya langsung dihitung gitu ya. Nah, itu bedanya biaya langsung dengan tidak langsung. Kemudian diklasifikasikan menurut produk. Nah, menurut produk ini terdiri dari 3 elemen utama hubungannya dengan produk. Yang pertama bahan langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan yang ketiga overhead pabrik. Jadi ini elemen ini yang terkait dengan hubungannya dengan kegiatan manufaktur ya, pabrikasi. Jadi kalau mau melakukan proses produksi ya harus terdiri dari 3 elemen ini. Kalau salah satunya tidak ada ya tidak bisa ya. Harus terdiri dari 3 elemen ini. Jadi ada bahannya, ada tenaga kerjanya, ada overheadnya. Misalkan tidak ada bahan, ya proses produksi tidak bisa berjalan. Harus lengkap ya. Tidak ada tenaga kerja, proses produksi juga tidak bisa berjalan. Ada bahan, ada tenaga kerja, tapi listriknya tidak ada. Mesinnya tidak bisa jalan. Nah, itu juga tidak bisa, proses produksi tidak bisa dilakukan ya. Jadi harus terdiri dari 3 elemen ini. Bahan langsung atau direct material, ini bahan utamanya ya, bahan yang digunakan dalam proses produksi utamanya. Misalkan untuk membuat ban mobil, itu bahan utamanya adalah karet ya. Tanpa karet ban tersebut ya tidak bisa dibuat. Kalau dari terigu ya bukan ban, namanya donat gitu ya. Nah, jadi ban ini karet di sini adalah bahan langsung ya. Kemudian tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung di sini adalah yang memproses, mengolah, terlibat langsung dalam proses produksi, mengolah bahan menjadi produk atau mengubah bentuk ya, mengubah bahan menjadi produk. Ya, ini tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi dan harus punya keahlian. Misalnya di perusahaan garment. Kalau di garment itu ya tenaga kerja langsungnya yang harus bisa menjahit ya, menjahit dan misalkan mendesain gitu ya, punya keahlian. Kalau misalkan di pesawat terbang, tenaga kerjanya adalah pilot, ya harus bisa mengendalikan pesawat. Kemudian kalau masak rendang, ya harus kokinya, ya. Nah kalau bikin meja, ya tukangnya gitu ya, punya keahlian. Nah kemudian overhead pabrik ini adalah penunjang proses produksi. Jadi penunjang proses produksi ini, misalnya listrik, ya. Kemudian mesinnya ada,
Kemudian selain mesin ada utility pabrik ya. Utility tadi listrik, telepon, air, pabrik ya, yang terjadi di pabrik. Penanganan pabrik, perlengkapan pabrik ya, peralatan pabrik tadi mesin misalnya, penyusutan pabrik, gedung pabrik, ya asuransi pabrik, semua yang terjadi di pabrik ya. Nah, termasuk di sini ada bahan langsung, bahan tidak langsungnya mana ya. Nah, di sini hanya bahan langsung saja. Bahan tidak langsung itu masuk ke overhead pabrik. Tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsungnya mana? Nah, tenaga kerja tidak langsung itu masuk di overhead pabrik karena merupakan penunjang ya, pelengkap proses produksi. Jadi di sini yang termasuk ke dalam elemen produk ya, sehubungan dengan produk atau produksi, di sini bahan langsung ya, harus disebut bahannya, bukan hanya bahan saja tapi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ya. Kemudian, nah dari ketiga tadi ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Dibagi lagi, bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung itu yang namanya biaya utama di sini ya, atau prime cost. Jadi prime cost ini gabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ya. Kemudian tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik itu namanya biaya konversi ya. Jadi biaya konversi ini gabungan atau penjumlahan dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik ya. Jadi kalau ditanya berapa biaya utamanya, ya bahannya berapa, tenaga kerja langsungnya berapa. Ya, misalkan bahannya diketahui 100.000, tenaga kerjanya 150, berarti biaya utamanya 250 ya. Biaya konversi, kalau diketahui tenaga kerja langsungnya misalkan 150, overhead pabriknya 50, berarti biaya konversi sebesar 200.000 ya. Nah, ini tadi biaya bahan langsung ya, ada bahan tidak langsung, ada langsung ya. Jadi kalau langsung ini tadi bisa ditelusuri langsung ke produknya biayanya ya, kalau tidak langsung ya ini pelengkap ya. Yang tidak bisa ditelusuri langsung biayanya ya. Kalau misalkan bahan di dalam meja itu ada paku. Paku itu tidak bisa ditelusuri biayanya di meja tersebut ya, karena paku misalkan ada berapa biji paku tidak bisa dihitung ya. Nah, itu tidak bisa ditelusuri ya. Nah, itu bedanya bahan langsung dengan bahan tidak langsung. Kemudian biaya tenaga kerja langsung tadi adalah merupakan yang mempunyai keahlian ya, yang terlibat langsung dalam proses produksi dan punya keahlian ya. Nah, kalau bahan tidak langsung kayak biaya tenaga kerja tidak langsung ini sifatnya hanya membantu ya. Misalkan tadi kalau yang terlibat dalam proses produksi garment itu yang mempunyai keahlian menjahit. Nah, kalau bagian lipat-lipatnya gitu ya, biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Yang bagiannya punya beres-beresnya itu yang tidak perlu punya keahlian ya. Keluaran SMA pun bisa, misalkan nggak hanya harus les menjahit misalnya gitu ya. Nah, itu yang tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung ya, tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Overhead pabrik tadi merupakan pelengkap ya dalam proses produksi. Bahan langsung, tenaga kerja tidak langsung ini masuk di sini ya, termasuk tadi ada asuransi pabrik, peralatan pabrik, penyusutan pabrik, ya semua yang terjadi di pabrik. Nah, kemudian biaya diklasifikasikan menurut perilakunya ya, perilaku biaya. Menurut perilaku biaya ini ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel ya, menurut perilaku biaya. Biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah seiring dengan perubahan tingkat kegiatan atau produksi perusahaan ya. Jadi perubahannya di sini adalah proporsional, beraturan ya. Jadi kalau misalkan 1 kilo gula menghasilkan 100 permen. Kalau 2 kilo gula menghasilkan 200 permen. Jadi perubahannya itu proporsional ya. Misalkan 1 kilo terigu menghasilkan 1 keler kue, atau misalkan 100 butir kue gitu ya. Kalau 2 kilo terigu 200 butir kue. Jadi perubahannya itu proporsional, yaitu biaya variabel. Contohnya yang termasuk ke dalam biaya variabel, bahan langsung termasuk variabel ya. Karena
bahan langsung juga kadang perusahaan ya itu tadi, misalkan untuk memproduksi itu ya harus beraturan ya, misalkan perusahaan perlu untuk membuat tas dari kulit ya, atau misalkan perlu membuat baju ya, atau garment, misalkan garment tadi, misalkan satu gulung kain itu bisa menghasilkan 10 baju misalnya. Kalau 2 gulung kain menghasilkan tadi 10 baju ya, berarti 2 gulung kain berarti 20 baju gitu ya. Jadi biaya untuk bahannya itu bahan langsung itu beraturan ya, atau berubah ya, perubahannya itu tapi proporsional. Kemudian tenaga kerja langsung juga masuk di sini ya, tenaga kerja langsung masuk biaya variabel juga. Biasanya kan dibayarkan tenaga kerja misalkan per jam. 1 jam dibayar 100.000, kalau 2 jam 200.000, 3 jam 300.000. Ya, nah kemudian kalau misalkan sama dengan menjual unit produk ya, misalkan terjual 100 unit maka bonusnya 100.000. Terjual 200 unit bonusnya 200.000 misalnya. Jadi perubahannya itu beraturan. Jadi bahan langsung, tenaga kerja langsung itu masuk ke variabel ya. Kemudian termasuk misalkan di dalam FOH ada perlengkapan, biaya perlengkapan ya, yang variabel gitu ya. Nah itu di dalam FOH juga ada yang sifatnya tetap dan sifatnya variabel. Yang tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tetap seiring dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Jadi jumlahnya itu tetap tidak berubah selama produksi berjalan gitu ya. Tapi di sini biasanya ada pada tingkat tertentu atau range yang relevan ya, range tertentu. Misalkan untuk biaya menyelesaikan 100 unit biayanya 1 juta ya. Nah, kalau 200 unit biayanya 2 juta. Jadi sampai rank 100 unit itu biayanya 1 juta. Mau diproduksi 10 unit, 200 unit, 100 unit atau 1 unit atau 5 unit pun itu biayanya 1 juta ya. Nah, kemudian 101 sampai 200 itu biayanya 2 juta ya. Jadi mau dihasilkan 101, 110, 120 sampai 200 itu biayanya 2 juta ya. Jadi sampai kisaran tertentu biayanya tetap gitu ya, tidak berubah. Contohnya yang termasuk ke dalam biaya tetap adalah biaya sewa ya, biaya itu sewa dibayarkan per bulan misalkan. Kemudian ada biaya gaji ya, dibayarkan per bulan tetap, biaya penyusutan misalkan, biaya asuransi tetap tidak berubah misalkan ya. Nah, itu biayanya tetap. Kemudian biaya semi variabel. Menurut perilakunya ada biaya semi variabel. Di dalam biaya semi variabel ini mengandung unsur tetap dan variabel. Misal ada biaya listrik ya. Listrik itu mengandung unsur tetap dan variabel. Ada biaya tetapnya, abondemennya, yang dimana kita tidak gunakan itu listrik, tetap ada biaya tetapnya yang harus dibayar. Kemudian pemakaian sesuai KWH-nya itu biaya variabelnya ya. Sama dengan gaji bagian penjualan. Selain punya gaji tetap, dia punya bonus misalnya ya. Bonus ditetapkan berdasarkan berapa unit yang terjual misalkan gitu ya. Nah, itu ada unsur tetap dan unsur variabelnya. Kemudian biaya diklasifikasikan berdasarkan periode akuntansi. Berdasarkan periode akuntansi, ini ada yang namanya biaya produk atau biaya produksi, ada biaya periode, ada pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Biaya produk atau biaya produksi ini yang terdiri dari 3 elemen ya, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kalau biaya periode ini adalah yang terkait dengan periode akuntansi atau non produksi. Kalau biaya produksi tadi terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead. Non produksi itu ada biaya administrasi dan umum dan biaya penjualan ya. Nah, atau nama lainnya biaya periode atau biaya komersial, ada yang menyebutnya ya, atau biaya non produksi. Jadi biaya periode ini yang masuk nantinya ke laporan laba rugi ya, income statement. Jadi di situ ada biaya administrasi dan umum, biaya iklan atau biaya penjualan ya. Atau di situ ya masuk
termasuk biaya gaji gitu ya. Nah, gaji karyawan, gaji bagian keuangan, di situ semua masuk di administrasi dan umum ya, dan biaya penjualan. Nah, kemudian kalau pengeluaran pendapatan ini yang masa manfaatnya kurang dari satu periode akuntansi tadi ya, yang masuk ke dalam beban ya, beban gaji, beban listrik kantor, beban listrik toko, atau misalkan beban perlengkapan kantor ya. Nah, masuk di sini yang masuk ke dalam beban. Kemudian pengeluaran modal ini adalah yang masa manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, yang termasuk ke dalam kos tadi ya, atau untuk membeli aset ya, itu masuk di sini ya, termasuk tadi membeli gedung, membeli rumah, membeli kendaraan atau mesin misalnya, masuk di sini ya, pengeluaran modal yang di sini masa manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi ya. Kemudian menurut fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional, ada biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum administrasi. Nah, ini jadi kalau biaya itu terdiri dari biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum administrasi. Kalau ditanya total biaya, ya tinggal ditotal semuanya berapa. Ini biaya produksinya berapa. Tadi yang biaya produksi itu terdiri dari 3 elemen ya, bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead ya. Nah, biaya penjualan ini yang termasuk biaya iklan, biaya komisi ya. Nah, masuk di sini biaya promosi, masuk di sini. Kemudian biaya umum administrasi ini yang misalkan gaji karyawan, ya gaji bagian administrasi atau gaji bagian produksi yang menggaji gitu ya. ATK di sini. Jadi ini semua biaya-biaya ini kalau di total, di jumlah, itu adalah namanya total biaya secara keseluruhan ya, dari biaya produksi dan non produksi ya. Itu klasifikasi biaya. Kemudian kita masuk ke siklus akuntansi biaya. Nah, di dalam perusahaan manufaktur beda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, persediaannya itu hanya satu macam ya. Hanya persediaan barang dagang saja. Tetapi di dalam perusahaan manufaktur persediaannya ada 3 ya. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi. Nah, jadi perusahaan produksi, bagian produksi biasanya kan mengolah bahan menjadi produk ya. Bahannya dibeli. Setelah dibeli itu kan berarti ada persediaan bahan ya. Kemudian bahan itu diproses, masuk ke dalam proses. Ada persediaan barang dalam proses. Setelah masuk ke dalam proses, diproses, barang selesai menjadi produk jadi atau barang jadi. Ada persediaan barang jadi. Jadi di sini ada 3 persediaan ya. Beda dengan perusahaan dagang hanya satu persediaan saja ya, persediaan barang dagang saja. Ini ya, jadi ada 3 ya, persediaan bahan baku. Biasanya ada bahan baku awal, bahan baku akhir, kemudian persediaan barang dalam proses ya, persediaan barang dalam proses awal, akhir, kemudian persediaan barang jadi awal dan akhir. Nah, alurnya siklus akuntansi ini kalau dibuat dalam T-Account seperti ini ya. Biasanya perusahaan membeli bahan itu dibeli baik secara tunai maupun kredit ya. Kalau kredit itu akan timbul hutang ya. Nah, hutang ini pembelian bahan secara kredit, bahan digunakan, dipakai ya. Kemudian setelah dipakai bahan ini perusahaan harus membayar tenaga kerja ya. Perusahaan juga harus membayar tenaga kerja, ini ada gaji dan upah, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung ya. Kemudian bahan dipakai, ada bahan langsung, bahan tidak langsung. Kemudian perusahaan juga harus membayar biaya overhead pabrik ya, listriknya, penyusutannya, mesinnya gitu ya. Nah, ini semua setelah bahan dipakai, tenaga kerja dibayarkan, overhead juga dibayar, ini dibebankan masuk ke dalam proses produksi. Masuk ke sini di dalam proses produksi ya, setelah masuk ke dalam proses produksi untuk diproses, kemudian selesai masuk ke gudang barang jadi ya. Setelah masuk ke gudang barang jadi kemudian dijual ada beban pokok penjualan ya, atau harga pokok penjualan. Nah, ini jadi
alur biayanya atau seperti ini yang terjadi di perusahaan ya, siklus akuntansi biaya atau cost flow ya, bukan cash flow tapi cost flow, alur biayanya. Nah, jadi bukti-bukti transaksi ya seperti sama halnya di akuntansi keuangan sebelumnya ya, di pengantar akuntansi. Jadi awal pertamanya kan perusahaan membeli bahan ya, dokumen-dokumennya harus dikumpulkan ya. Kemudian dicatat ya, membeli secara kredit maupun secara tunai, dokumen, kwitansi segala macam itu disimpan, dicatat ya, di jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Buku besarnya tadi yang ini modelnya yang paling sederhana ya, bentuk T-account ya, diposting ke buku besar, kemudian nanti dibuat neraca saldo. Neraca saldo ini masuk ke laporan keuangannya. Nah, di sini laporan keuangannya ada beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, ada COGM atau harga pokok produksi ya, kemudian nanti ke income statement, laporan laba rugi ya. Nah, jadi alurnya sebenarnya sama untuk membuat laporan, mulai dari dokumen dicatat ya di jurnal, diposting ke T-account, kemudian dibuat neraca saldo, kemudian dibuat laporannya ya. Jadi saldo-saldo yang diperoleh dari T-account itu dilaporkan ya, disajikan dalam bentuk laporan. Ini ya, kemudian ini bentuk dokumennya. Jadi kalau bahan baku ya ada faktur-fakturnya ya. Kalau misalkan ada yang retur itu ada nota debit ya. Kemudian kalau tenaga kerja juga, misalkan kalau lembur ada kupon ya, ada slip gajinya misalkan ya. Nah, ini dokumen terkait dengan dokumen sumber. Ini contoh membuat jurnal ya. Jadi sama seperti pengantar akuntansi. Jadi berawal dari transaksi, kemudian transaksi dicatat di jurnal, kemudian diposting ke T-account, kemudian dibuat laporan. Misal perusahaan membeli bahan sebesar 100 juta. Bahan ini terdiri dari bahan baku langsung 100 juta dan bahan tidak langsung 25 juta ya. Nah, ini total bahan yang dibeli 125 juta. Jadi ini dibeli secara kredit ya, berarti jurnalnya persediaan bahan, material ya, debit, kreditnya utang atau account payable ya. Ini pembelian bahan secara kredit. Kemudian yang kedua, pemakaian bahan. Bahan yang dibeli dipakai bahan baku langsung. Kalau bahan baku ini sifatnya langsung ya, berarti bahan langsung dan bahan tidak langsung. Bahan langsungnya 105 juta, tidak langsung 16 juta. Nah, di sini perhatikan, kalau yang langsung itu dicatat ke barang dalam proses ya. Jadi nama akunnya barang dalam proses. Sekarang sedangkan yang bahan tidak langsung ini dicatatnya ke overhead pabrik ya, biaya overhead pabrik 16 juta. Kreditnya persediaan bahan ya. Jadi akunnya bukan akun di sini bahan langsung ya, bukan bahan tidak langsung, tapi yang langsung dicatat ke barang dalam proses, yang tidak langsung dicatat ke overhead pabrik. Nah, kemudian membayar karyawan setelah bahan dibeli, digunakan, kemudian karyawan harus dibayar ya. Ini menghitung penghasilan setiap karyawan dan pajaknya, membuat daftar gaji, upah bulanan sebesar 182 juta ya. Kemudian tarif pajak 15% tanpa penghasilan tidak kena pajak. Jadi jurnalnya dicatat dulu, biasanya dicatat dulu sebelum dibagikan, ini dicatat sebagai utang ya. Kemudian dibayarkan, maka utangnya akan habis ya, lunas. Maka timbul kas ya, kalau dibayarkan kas akan keluar. Jadi ini dicatat dulu gaji dan upah 182 juta. Kemudian ada pajak tadi 15% dikalikan 182 juta. Kemudian sisanya adalah hutang gaji dan upah ya.
Utang, gaji, dan upah. Jadi yang karyawan pabrik itu ya upah ya biasanya. Kalau gaji, misalkan gaji bagian produksi gitu ya. Semuanya dibayarkan gaji dan upah ya. Tidak hanya upahnya saja ya, gaji juga dibayarkan. Kemudian dibayarkan utang, gaji, dan upah kas ya. Jadi yang tadi utangnya udah dibayarkan lunas. Kemudian mengalokasikan biaya tenaga kerja sebagai berikut: tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, beban penjualan, beban umum. Jadi yang tadi rinciannya dari 182 juta ini rinciannya ya. Jadi beban yang langsung dicatat sama tenaga kerja langsung dicatat ke barang dalam proses ya. Tenaga kerja tidak langsung dicatat ke overhead pabrik ya 27. Kemudian ada beban penjualan, kemudian ada beban umum administrasi, kreditnya, gaji, dan upah. Jadi ini yang 182 ini ya udah habis semuanya, sudah dibayarkan ya. Ini rinciannya. Kemudian yang kelima untuk pembebanan biaya overhead ya. Overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terdiri dari penyusutan, asuransi dibayar di muka, biaya air listrik dan telepon, biaya overhead pabrik lainnya. Nah, ini tinggal dicatat jurnalnya, biaya overhead pabrik debit ya, sebesar totalnya, kemudian rinciannya dikredit ya. Biaya overhead lainnya dicatat ke kas sebesar 118.400.000. Yang keenam, biaya overhead pabrik ini lainnya ya. Yang lainnya dibayar secara tunai. Jadi biaya overhead pabrik debit, kreditnya kas. Kemudian menerima pembayaran dari pelanggan atau debitur, menerima ya berarti uangnya kasnya bertambah, piutang tagihannya lunas ya 155 juta. Yang kedelapan misalkan membayar kewajiban perusahaan ya, hutang, dagang, air, listrik, telepon, utang pajak. Ya, ini membayar berarti kas keluar. Ya, utangnya debit, utang dagang, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, kreditnya kas. Yang kesembilan, mengalokasikan atau membebankan biaya overhead pabrik ke barang dalam proses. Ya, tadi bahan udah, tenaga kerja udah dibayarkan, overhead udah, kemudian dibebankan. Overhead dibebankan ke barang dalam proses, berarti barang dalam proses debit, kreditnya biaya overhead pabrik. Ya. Barang dalam proses selesai. Nah, setelah selesai, dipindahkan ke akun barang jadi. Jadi barang jadi debit, kreditnya barang dalam proses. Ya. Jadi tadi setelah diproses selesai, prosesnya berarti dikredit ya, barang jadinya di debit. Nah setelah selesai dijual, biasanya dijual ada harga pokok penjualannya. Di sini dijual seharga 480 juta. Tunai 40% dari total penjualan ya, berarti kredit 60%. Kemudian harga pokoknya 360 juta. Untuk mencatat harga pokok ini debitnya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan COGS, cost of goods sold, debit, kreditnya barang jadi ya. Kemudian ini ada yang dibayarkan secara tunai, kas, kalau kredit berarti piutang dagang ya. Kreditnya penjualan. Ini ya. Untuk mencatat transaksi. Nah, ini setelah dicatat jurnalnya, kemudian diposting, semuanya dipindahkan ke buku besar ya. Kemudian nanti dibuat saldo. Jangan lupa kalau ada saldo awal ya, sertakan saldo awalnya. Di sini dicatat pertama kali adalah saldo awal, kemudian dari jurnal yang dimasukkan ke tiap akun. Kemudian saldonya berapa, dihitung saldonya, nanti saldonya yang akan masuk ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini ada laporan beban pokok penjualan. Ini digabung antara laporan harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan ya. Jadi beban pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi istilahnya ya, nama lainnya. Jadi di sini harga pokok produksi ini sampai sini, ini harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu bahan awal ditambah pembelian,
dikurangi dengan bahan tidak langsung, kemudian ada bahan akhir, dikurangi dengan bahan akhir. Ini adalah bahan yang dipakai, ya. Bahan yang dipakai ditambah dengan tenaga kerja langsung, kemudian ditambah dengan overhead pabrik. Overhead pabrik ini dirinci, ada bahan tidak langsung, ada tenaga kerja, ada tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, asuransi. Nah, ini semua di total adalah overhead pabrik. Bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung tambah overhead pabrik, ini total biaya produksi. Ditambah barang dalam proses awal, dikurangi barang dalam proses akhir. Ini adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi ditambah barang jadi awal, dikurangi barang jadi akhir. Ini adalah harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan masuk di sini ya. Beban pokok penjualan dari slide sebelumnya masuk ke sini. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan itu adalah laba kotor atau laba bruto. Dikurangi beban-beban, beban penjualan, beban administrasi umum itu adalah jumlah beban usaha, ini bebannya ya. Laba bruto, laba kotor dikurangi beban itu adalah laba bersih. Kalau tidak ada pajak, laba bersih ya. Nah, ini angka-angka ini diperoleh dari T-account tadi ya. T-account saldonya dipindahkan ke sini. Mana yang masuk ke beban pokok penjualan, mana yang masuk ke laba rugi. Ya, jadi sebelum masuk ke laba rugi dihitung dulu nih beban pokok penjualannya atau harga pokok penjualannya ya. Baru masuk ke sini. Ini ya laporannya, outputnya. Kemudian neraca, nah ini tadi yang persediaan ada barang jadi, barang dalam proses ya, bahan masuk di sini di neraca ya. Jadi inventory biasanya di perusahaan dagang atau jasa inventorinya kalau di perusahaan dagang satu ya, inventory persediaan. Di sini manufaktur ada 3 yang masuk di sini di neraca. Aset lancar ya, aset lancar ini neraca. Nah, kemudian selesai ya. Nah, jadi ini ya, jadi sama alurnya di dalam alur biaya juga ya, siklusnya. Mulai dicatat transaksi di jurnal, kemudian dicatat di posting ke T-account, kemudian buat neraca saldo atau di total ya, saldonya itu yang masuk ke laporan keuangan. Ada laporan beban pokok penjualan atau harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan laporan laba rugi. Ya, kemudian kalau diminta untuk membuat neraca ya seperti ini, neracanya bedanya di sini persediaannya aja yang bertambah ya. Yang lain-lainnya sama ya, persediaannya hanya di sini ada 3 matra. Nih ya. Kita coba latihannya di sini. Untuk setiap sepeda yang diproduksi PT Matahari mengeluarkan biaya bahan baku langsung 6.000, tenaga kerja langsung 3.000, dan biaya overhead variabel 1.000. Biaya overhead pabrik tetap perusahaan adalah 1 juta per bulan. Hitunglah biaya utama. Kemudian hitunglah biaya konversi, hitunglah biaya produksi variabel, hitunglah total biaya produksi yang akan terjadi selama sebulan. Nah, ini kita coba di sini. Tadi katanya kalau biaya utama itu adalah bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ya. Nah, kita coba ini jawaban latihan 1. Di sini nomor 1. Biaya utama. Jadi biaya utama atau prime cost ini adalah biaya utama atau prime cost adalah bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung, saya singkat ya, TKL, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung, bahannya di sini kalau lihat di soalnya bahannya adalah sebesar 6.000, tenaga kerjanya 3.000 ya. 6.000
ditambah 3.000. Jadi berapa biaya utamanya? Biaya utama sama dengan 9.000 ya. Nah, jadi 9.000 per unit ini untuk 1 unit sepeda ya, per unit. 9.000 per unit. Yang kedua ditanya hitunglah biaya konversi variabel per unit. Nah, biaya konversi itu terdiri dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik ya. Tapi overhead pabrik di sini ada yang sifatnya variabel dan ada yang sifatnya tetap. Yang ditanya di sini adalah biaya konversi variabel. Jadi yang tetapnya nggak usah dihitung ya. Jadi biaya konversi sama dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik ya. Biaya overhead pabrik BOP. Biaya overhead pabrik tapi yang variabel ya. Yang variabel saja, ditanya biaya konversi variabel. Jadi yang dihitung yang variabel saja, kecuali kalau misalkan ditanya biaya konversi saja. Berarti di sini BOP-nya, biaya overhead pabriknya variabel plus tetap ya. Karena di sini yang ditanya biaya konversi variabel, maka yang dihitung yang variabel saja. Tadi di awal yang masuk ke dalam biaya variabel, bahan langsung variabel ya. Tenaga kerja langsung variabel, kemudian ditambah overhead pabrik yang variabel. Jadi yang sifatnya tetap ya di sini tidak dihitung karena sesuai pertanyaan, kita jawab sesuai pertanyaan. Kecuali kalau pertanyaannya biaya konversi saja ya. Jadi biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.000 ditambah biaya overhead variabelnya 1.000 ya. Nah, jadi di sini biaya konversi variabel sebesar 4.000 per unit. Ini ya. Kemudian yang ketiga ditanya hitung biaya produksi variabel per unit. Nah, ini juga biaya produksi variabel yang ditanya. Biaya produksi variabel per unit ya. Nah, jadi kalau ditanya biaya produksi secara keseluruhan terdiri dari bahan, tenaga kerja, dan overhead semuanya ya, baik variabel baik tetap. Tapi kalau ditanya yang variabel saja ya berarti semua yang variabel. Bahan langsung ya variabel. Ditambah tenaga kerja variabel, ditambah overhead pabrik yang variabel. Nah, ini ya, jadi sama dengan bahannya tadi 6.000 ditambah tenaga kerja langsungnya 3.000 ditambah biaya overhead pabrik variabel 1.000 ya. Ini sama dengan 10.000 per unit ya. Jadi kalau ditanya biaya produksi saja semuanya ya termasuk yang tetap. Tapi kalau ditanya biaya produksi variabel berarti hanya yang variabel saja. Ya. Nah, ini sesuai pertanyaan ya. Nah kemudian yang keempat
Yang keempat, ditanya, hitunglah total biaya produksi yang akan terjadi selama sebulan, di mana 500 sepeda diproduksi. Biaya produksi selama 1 bulan. Ya, kalau tadi per unit, ditanya sekarang untuk 500 unit sepeda. Ya. Kalau per unit ini biaya produksi variabel, kalau total biaya produksi plus tetapnya ya. Kalau di sini kan ditanya biaya produksi saja. Jadi biaya produksi di sini adalah biaya produksi sama dengan biaya produksi variabel, atau di sini bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah BOP. Nah, BOP-nya ini termasuk tetap dan variabel ya. Jadi semuanya. Kalau ditanyanya biaya produksi. Tapi kalau ditanya biaya produksi variabel, berarti yang variabel saja, tetap tidak dihitung. Jadi bahan langsung TKL plus BOP ya. Nah, kalau 500 unit ya tinggal dikalikan tadi biaya per unitnya berapa ya. Jadi yang dari nomor 3 itu kan udah dihitung ya, variabelnya 10.000 per unit. Tinggal ditambah 10.000 dikali 500 unit ditambah yang tetapnya. Jadi ini variabel dan tetap. Variabel plus tetap. Jadi tetapnya di sini per bulannya adalah 1 juta ya, tinggal ditambahkan 1 juta. Nah, jadi yang ditanya biaya produksi untuk 500 unit ya. Jadi yang per unitnya tadi biaya produksi per unit tinggal dikalikan total unitnya 500 ditambah yang per bulan, tetap kan sifatnya tadi tetap ya, per bulannya 1 juta. Jadi total di sini 6 juta ya. Jadi biaya untuk memproduksi sepeda 500 sepeda biayanya 6 juta ya. Jadi ini biaya tetap, mau produksi sampai 500 unit biayanya tetap 1 juta ya. Sebulan, pokoknya biaya sebulannya tetap segini ya. Berapapun yang diproduksi. Jadi ini ya jawabannya. Nanti ya dilihat jawaban sesuai dengan pertanyaan ya. Yang ditanya variabel berarti hanya biaya yang variabel saja ya. Biaya produksi berarti semuanya termasuk yang tetap ya. Nah, ini contoh soalnya, nanti ini dicoba sendiri saja. Kemudian untuk tugas sudah saya share di kampusnya. Saya harap dikerjakan ya tugasnya, dicoba dikirim ya. Nah, ini nanti untuk mengerjakan soal tugas itu lihat catatannya di sini ya. Anda diminta untuk membuat laporan atau laporan keuangannya atau beban pokok penjualan dan laba rugi ya. Contohnya ada di sini untuk contoh laporan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan baca kembali bukunya untuk menambah pemahaman ya. Ini diambil dari buku Wasilah. Jadi untuk menambah pemahaman agar bukunya dibaca ya. Kalau memang di sini kurang lengkap ya atau kurang dipahami, silakan bukunya dibaca ya. Jadi di buku lebih lengkap. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.